Beberapa hari setelah kehebohan yang terjadi antara Jansen dengan siluman, kegiatan belajar di sekolah kultivasi dewa kini sudah kembali normal. Hanya saja, terdapat suatu penampakan baru di sekitar sekolah, yang mana Ratu Siluman An-An dan saudaranya Ning-Ning. Terlihat mereka sedang mengendap-endap memata-matai perguruan kultivasi dewa. Hal itu dikarenakan mereka kini berkeinginan untuk menjadi muridnya Jansen juga. Meskipun sebenarnya itu bertolak belakang dengan prinsip mereka sebelumnya yang mana mereka tidak akan menjadi bawahannya pahlawan. Namun menurut An-An, Jansen itu bukanlah sekedar pahlawan biasa, melainkan seorang kaisar immortal. Dan keberadaannya sudah lebih dari seorang legenda. Jadi merupakan hal yang baik jika mereka bisa menjadi muridnya. Ning-Ning yang merasa takut untuk bertemu dengan Jansen, An-An pun meyakinkannya untuk tak perlu takut, karena dipastikan Jansen tidaklah memakan siluman. Mereka berdua pun lantas segera ke ruangannya Jansen, namun belum sempat mereka mengutarakan maksud kedatangan mereka. Mereka berdua pun langsung dilempar begitu saja oleh Jansen keluar ruangan, dan terjatuh ke dalam sebuah truk sampah. Usaha mereka tidak berhenti sampai situ saja. Kemanapun Jansen pergi, mereka berdua terus saja mengikutinya, hingga saat Jansen merasa bahwa dirinya diikuti. Kedua siluman itu pun langsung bersembunyi. Mereka masih berpikir bahwa Jansen belumlah menyadarinya. Jadi mereka pun lanjut akan mengikutinya. Namun baru selangkah saja mereka berjalan, tiba-tiba kaki mereka berdua terjerat tali jebakan yang telah dibuat Jansen. Mereka berdua pun hanya bisa berteriak kesakitan dan minta tolong. Dan Jansen lalu berkata bahwa ini adalah peringatan terakhir, jadi jangan sampai mengikutinya lagi. Singkat cerita, semester baru pembelajaran di sekolah pun dimulai. Dalam semester baru ini, guru Jansen memberikan pelajaran baru kepada murid-muridnya, yaitu pelajaran mengenai bahan obat-obatan serta kegunaannya. Di dalam gulungan bambu yang diberikan Jansen, di dalamnya terdapat 48 miliar jenis obat-obatan. Dan para murid diminta untuk tenang saja kali ini, karena guru Yan tidak akan menyuruh para murid untuk menyalin isi gulungan tersebut. Melainkan guru Yan menginginkan agar semua murid dapat menghafal ke semua 48 miliar jenis obat-obatan tersebut dalam waktu 10 tahun. Dan Jansen pun lalu memberikan sambutan kepada muridnya, selamat datang di kelas kedua dari sekolah kultivasi dewa, dengan jurus melatih pembuatan pil. Jansen menceritakan bahwa di dalam dunia kultivasi dewa, orang yang berbakat dapat menghabiskan waktu ratusan tahun untuk belajar meriset obat-obatan. Dan selain itu, orang yang berhasil mencapai tingkat ahli pil kelas 1 pun tidaklah banyak. Profesi sebagai ahli pil, baik di dunia surgawi maupun di dunia bawah, merupakan profesi yang sangatlah disegani. Bahkan seorang ahli pil kelas 1 pun bisa disandingkan dengan sebuah negara besar. Namun tentu saja, ahli pil itu bukanlah orang yang terlalu kuat. Bahkan ada yang sama sekali tidak bisa bertarung. Akan tetapi, dia sanggup membuat orang lain menjadi lebih kuat dan lebih hebat. Para murid yang sangat takjub dengan informasi tersebut, Jansen lalu menambahkan bahwa saat ini, dirinya akan mengajarkan tentang bagaimana mengenali, menanam, serta merawat tanaman obat-obatan. Dan juga akan mengajari mereka tentang bagaimana efek yang akan dihasilkan jika bahan-bahan tersebut dicampurkan. Dan selama semester ini, Jansen juga akan menyisihkan waktunya untuk mengajari para murid satu persatu. Dengan begitu, di bawah bimbingan dari Pak Guru Jansen, lembaran baru dalam kultivasi dewa pun dimulai. Di tahun itu, selain para murid yang berjuang dalam belajar, ada juga dua siluman malang yang berjuang agar diterima menjadi murid. "Aku juga ingin pergi ke sekolah." "Iya, aku juga," ucap kedua siluman yang sedang meratap sedih. Ketika semua orang mengira bahwa dunia ini akan damai untuk sementara waktu setelah aksi Guru Yan dalam perlombaan sebelumnya. Namun yang sebenarnya terjadi, bahwa pertarungan antara sekolah sihir, kultivator, ninja, dan manusia super yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Tempat lalu berpindah ke suatu bangunan seperti kastil. Terlihat di dalamnya ada orang-orang yang sedang merapalkan mantra terhadap suatu hal, yang mana mereka sedang mencoba untuk membangkitkan suatu sosok dari dalam peti mati. Dan ketika sosok tersebut bangkit, ternyata sosok itu adalah vampir bernama Oliver. Oliver yang mengetahui orang yang membangkitkannya adalah seorang manusia,
Dirinya pun lalu menusukkan ujung jari ke dahi manusia itu dan lalu mengatakan, "Mulai hari ini, kau adalah anggota kami. Tidak akan mati dan kekekalan akan segera menyebar di antara umat manusia." Di suatu tempat di dunia ini, telah lahir suatu makhluk aneh, namun tidak ada satupun perguruan ataupun organisasi yang mengetahuinya. Pada saat yang sama, pada akhirnya organisasi juga telah selesai merenovasi kota, dan ujian kelulusan bagi semua sekolah pahlawan super pun akan segera diselenggarakan. Menurut peraturan organisasi tentang ujian kelulusan, lokasi ujian setiap sekolah dibagi menjadi beberapa tempat, dan guru yang menjadi juri juga berasal dari sekolah lain. Juri untuk perguruan kultivasi dewa adalah Lan Kiki. Juri untuk sekolah ninja adalah Laser Biu. Juri untuk sekolah sihir adalah Rainbow Rangers. Dan juri untuk sekolah manusia super adalah Yansen si jubah hitam. Namun di waktu yang sama, ternyata Yansen juga sedang mengawasi murid-muridnya yang sedang menjalani ujian. Leo yang terheran-heran melihat gurunya ada di situ dan bukan di tempat ujiannya sekolah manusia super. Yansen pun memberitahukannya bahwa dirinya telah meninggalkan duplikatnya untuk menjadi juri di sana. Para murid kultivasi dewa yang merasa sangat senang bahwa jurinya hanyalah Lan Kiki. Namun ternyata tidak berlaku bagi Xiaolu. Dirinya menanggapi bahwa Lan Kiki juga merupakan lawan yang serius. Dirinya pun lalu menanyakan peraturan dalam ujian kali ini. Dan Lan Kiki pun menjawab bahwa peraturan untuk menang sangatlah mudah. Asalkan mereka berhasil menyentuh wajahnya dalam waktu 10 menit, maka mereka akan dinyatakan lulus. Dan ujian pun dimulai. Tanpa buang-buang waktu lagi, Xiaolu lalu langsung melesat ke arah Lan Kiki. Dirinya yang lalu menebas menggunakan pedangnya. Namun ternyata tebasan pedangnya Xiaolu dapat dengan mudah ditangkap Lan Kiki menggunakan tangan kosongnya. Murid didikan Yansen memang berbeda. Kau tidak tanggung-tanggung ya? Padahal ini hanyalah ujian kelulusan biasa. Tapi kau dengan sungguh-sungguh berniat memenggal kepalaku. Ucapan Lan Kiki setelah menangkap pedang dengan mudah pun sontak membuat Xiaolu sangatlah terkejut. Kemampuan Lan Kiki tersebut pun lantas membuat Zihao bertanya-tanya mengenai levelnya Lan Kiki saat ini. Mengki yang tidak tahu pasti lalu hanya memperkirakan bahwa yang pasti bukanlah di level puncak melatih Ki. Xiaolu lalu mulai akan menyerang lagi. Namun, tanpa disangka ternyata Lan Kiki juga menyerang balik. Secepat mungkin Xiaolu mencoba menghindar, namun setelah berhasil menghindarinya, tembakan energi tersebut ternyata mampu dibelokkan, dan lalu ditujukan kepada rekan-rekannya Xiaolu di belakang. Dan ternyata hanyalah Zihao yang terkena serangan tersebut, sedangkan rekan-rekannya yang lain berhasil menghindar. Xiaolu lalu mulai menggunakan formasi merubah Ki menjadi dewa. Dan rekan-rekannya selain Zihao juga membantu menyalurkan energi ke formasinya. Ini dia yang kutunggu-tunggu. Ayo maju. Kita tidak akan mengaku kalah semudah itu. Xiaolu dan Lan Kiki kini sama-sama maju menyerang. Tendangan Lan Kiki yang telak mengenai Xiaolu. Xiaolu pun mulai tersadar bahwa selama ini dirinya belum pernah bertarung dengan pahlawan 10 besar. Dan ia tidak menyangka bahwa ternyata mereka sekuat itu. Akan tetapi, dengan tekad bahwa selama ini pertarungannya Xiaolu tidaklah sia-sia, dirinya pun menyerang lagi dan lagi-lagi Lan Kiki dapat menghindarinya. Hampir saja. Di sisi penonton, ternyata juga ada An-An dan juga Ning-Ning yang sedang semangat menyemangati Xiaolu. Saking semangatnya, mereka sampai marah-marah karena menurut mereka Xiaolu telah mempermalukan gurunya dan menawarkan diri bahwa dirinya yang akan melawan Lan Kiki. Bahkan An-An sampai melemparinya dengan sampah dikarenakan Xiaolu terlihat seperti belum makan. Hingga saat Yansen mulai menyadari keberadaan kedua siluman tersebut, mereka berdua pun lantas terdiam dan bersembunyi dari Yansen. Melihat pertarungan yang sulit bagi Xiaolu, Ning-Ning pun menilai bahwa kemungkinan besar murid terkuat Yansen itu akan kalah. Karena menurutnya Lan Kiki saat ini sudah berada di level puncak mengubah Ki menjadi dewa atau bahkan telah mencapai posisi melatih dewa semu. Ditambah lagi, Xiaolu belum berpengalaman dalam memakai kekuatan mengubah Ki menjadi dewa. Yang belum lagi, jarak di antara level dasar dengan level puncak saja sudah sangatlah jauh.
Meskipun Xiaolu mampu memanggil Raja Pedang yang telah mencapai level Hedao, namun dengan levelnya Xiaolu saat ini, itu hanya cukup untuk mengeluarkan 1/1000 dari kekuatannya Raja Pedang saja. Dan itu pun untuk mengangkat satu tangannya saja sudah membuat Xiaolu kehabisan energi. Jadi kalau lawannya dapat menghindar dari serangannya tersebut, maka dipastikan Xiaolu akan langsung kalah. Di dalam pertarungan, Xiaolu yang menyerang sembari berpikir keras bagaimana cara mengalahkan lawannya. Dengan cepat dirinya lalu mulai akan menggunakan jurus mengubah lautan Qi menjadi naga. Orang-orang yang sangat terkejut karena lagi-lagi Xiaolu mengeluarkan jurus mengerikan itu. Hingga di saat Xiaolu akan melemparkannya, tiba-tiba Lan Qi sudah berada di belakangnya. Kau masih belum belajar juga ya? Bukankah seharusnya kau memastikannya dulu di mana posisi lawan sebelum melemparkan serangan ini? Apa kau berencana membuat kita semua mati bersama? Kalau kau ingin menang dengan cara seperti ini, maka aku tak akan membiarkanmu lulus, ucap Lan Qi dengan kesal. Namun dengan naga yang sudah terbentuk sepenuhnya, hal itu pun membuat energi naga menjadi gusar dan akan meledak dikarenakan tidak ada yang mengendalikannya. Lan Qi lantas mulai mengeluarkan kekuatan sihir muatan penuhnya dengan kekuatan sihir sebesar 1000%. Dan kini jelas terlihat bahwa tebakannya Si Ningning adalah benar, yang mana Lan Qi telah mencapai posisi dasar mengubah Dewa Semu. Lan Qi yang juga merasa kesal dengan adanya jurus tersebut, yang mana dirinya pikir bahwa seseorang yang menciptakan jurus itu pastilah adalah seorang psikopat. Dan untungnya, jurus yang dikeluarkan Xiaolu itu masihlah di tahap level dasar. Dengan sangat terpaksa, Lan Qi yang kini mulai serius. Ya! Energi ledakan sihir yang sangat kuat dari Lan Qi lalu menghantam bola energi naga yang akan meledak dan berhasil memusnahkannya. Rekan-rekan Xiaolu yang kini sudah tak mampu mempertahankan formasi. Mereka pun berharap Xiaolu berhasil memanfaatkan celah di saat Lan Qi menyerang bola energi untuk menyentuh wajahnya. Namun yang terjadi, ternyata di saat tangan Xiaolu sudah hampir menyentuh wajah Lan Qi, ternyata Lan Qi sudah dalam posisi bersiap dan Xiaolu juga telah kehabisan energi. Xiaolu pun sangat menyesal karena sedikit lagi ia akan menang. Namun Lan Qi malah mengatakan, "Selamat, kalian telah lulus." Dan Xiaolu pun sangat terkejut mendengar pernyataannya Lan Qi tersebut. Sorakan kemeriahan atas keberhasilan perguruan kultivasi dewa karena telah lulus pun sontak terdengar dari para penonton. Mereka sangatlah bersemangat, dikarenakan memang murid-murid dari perguruan kultivasi dewa merupakan murid pertama yang lulus dalam belasan tahun belakangan ini. Begitu pula dengan rekan timnya Xiaolu, mereka juga sangat bergembira dengan kemenangan tersebut. Xiaolu yang menyadari dirinya tidak bisa menyentuh wajahnya Lan Qi lalu menanyakan alasan tentang bagaimana ia bisa lulus. Dan Lan Qi menjawab bahwa Xiaolu telah mampu membuat dirinya mengerahkan seluruh kekuatannya. Jadi ia memutuskan bahwa Xiaolu bersama dengan timnya itu berhak untuk lulus. Dan selain itu, menurut Lan Qi, kekuatan gabungan Xiaolu beserta rekan-rekan timnya itu sudah cukup mampu mengalahkan sebagian besar pahlawan profesional di bawah peringkat pahlawan 10 besar. Dan selain itu, Lan Qi juga mengingatkan untuk terus berjuang hingga mampu memiliki kekuatan untuk mengalahkan pahlawan 10 besar. Dan ia sangat yakin bahwa kedepannya, Xiaolu dan juga yang lainnya akan menjadi jauh lebih kuat dibandingkan dirinya. Pada akhirnya, mereka pun lulus sebagai murid pertama yang lulus pada tahun itu dibandingkan sekolah lain. Hingga saat mereka dengan sangat bangga ingin menunjukkan sertifikat kelulusan pada gurunya. Tiba-tiba sertifikat kelulusan mereka diambil. Ini semua kusita, dan akan kukembalikan di saat kalian berhasil menjadi immortal. Biarpun di dunia ini kalian sudah lulus, namun bagiku, kalian masihlah anak TK. Tetaplah berlatih kultivasi, dengar tidak? Dan begitulah, sertifikat kelulusan mereka disita oleh Guru Yan, yang artinya kelulusan mereka juga masih akan ditunda selama ratusan bahkan ribuan tahun lagi. Tidak apa-apa, aku tak tahu apa yang kalian pikirkan, tapi semenjak aku mampu menyerap energi Qi, lulus sekolah dan menjadi pahlawan profesional sudah tidak lagi menarik bagiku. Lagi pula, sekarang kita sudah lulus, dan tujuanku selanjutnya adalah untuk hidup abadi.
Ucap Xiaolu yang lalu membuat Zihao dan Lan Bin tertegun dikarenakan Xiaolu terlihat sangatlah keren. Sedangkan Mengki, dirinya hanyalah terdiam merenung seakan-akan sedang memikirkan sesuatu, dan Yansen juga menyadari apa yang sedang terjadi pada Mengki. Ujian kelulusan akhirnya telah selesai, dengan hasil akhir berupa ketiga sekolah yang semuanya telah gagal dalam ujian. Bahkan, sekolah manusia super mencetak rekor karena telah kalah dalam waktu tersingkat, dan hal itu akan disimpan dalam catatan sejarah sekolah. Singkat cerita, kembali ke pelajaran sekolah. Para murid kini sudah mulai perjalanan bercocok tanam yang akan memakan waktu selama ratusan, bahkan puluhan ribu tahun. Dengan penjelasan dari Pak Guru Yan, ia mengatakan bahwa daun obat-obatan sangatlah penting dalam pembuatan pil, yang juga akan sangat bergantung pada kualitas tanahnya. Oleh karena itu, hal terpenting yang harus dipelajari pertama kali adalah bercocok tanam. Namun, di antara para murid yang sedang bercocok tanam, tiba-tiba Yansen menemukan dua murid yang mencurigakan. Mereka berdua yang tersadar bahwa telah ditemukan. Tanpa segan-segan, Yansen langsung melempar mereka berdua yang ternyata itu adalah An-An dan juga Ning-Ning yang sedang menyamar sebagai murid. "Guru, yang menyusup itu makhluk apa?" tanya Zihao. "Entahlah," jawab Yansen. Di antara semua murid, ada satu murid yang paling menonjol, yaitu Casey. Tanpa disangka, dia yang tak menonjol dalam hal kultivasi, ternyata memiliki bakat alami dalam hal menanam tanaman obat. Teman-temannya yang menanyakan tips dari Casey agar tanaman bisa tumbuh bagus sepertinya. Dirinya pun hanya menjawab bahwa ia tak memiliki tips khusus, dan entah kenapa dirinya mampu menghafal semua jenis bahan obat-obatan hanya dengan sekali melihat. Bahkan ia mengetahui cara menanam beberapa tanaman obat-obatan tanpa perlu melihat buku. Jika ada yang berbakat, maka sudah pasti juga ada yang menjadi pecundang, dan pecundang dalam hal tanaman ini adalah 4 sekawan tukang jagal tanaman, yaitu Xiaolu, Mengki, Lan Bin, dan Zihao. Sudah 110 kali percobaan, Xiaolu terus saja gagal dalam menanamnya. Bahkan saking putus asanya, Zihao dan Lan Bin sampai melakukan ritual pemujaan agar tanaman yang ditanam bisa tumbuh. Di sisi lain, Yansen yang tersenyum puas melihat masing-masing muridnya telah menunjukkan perkembangan di bidangnya masing-masing. Meskipun masih ada satu yang kurang, yaitu Mengki. Yansen merasa bahwa masih ada sesuatu yang kurang pada Mengki dan merasa harus melakukan sesuatu padanya. Beberapa hari kemudian, tibalah hari ulang tahunnya Mengki. Teman-temannya Mengki banyak yang memberikan ucapan selamat ulang tahun padanya. Meskipun sebenarnya Mengki sangatlah kesal dengan ucapan selamat tersebut. Ternyata semenjak murid-murid kini menjadi kultivator, mereka sangat sensitif dengan hal yang namanya usia. Jadi jangan sampai menanyakan mereka mengenai umur berapa mereka, terutama terhadap wanita seperti Mengki dan juga Xiaolu. Bahkan sebelumnya Leah ditampar Xiaolu sampai kepalanya masuk ke dalam kloset hanya karena menanyakan berapa usianya. Dan Mengki, meskipun saat ini teman-temannya sedang bergembira menyambut ulang tahunnya, namun di dalam hatinya dirinya sangat ingin memenggal kepala teman-temannya itu. Bukan hanya murid-murid satu sekolah saja yang merayakannya, melainkan murid-murid dari sekolah lainnya pun berdatangan untuk merayakan ulang tahunnya juga. Bahkan Lan Kiki beserta beberapa pahlawan profesional lainnya pun juga turut datang untuk memberikan ucapan. Dan hanya satu yang tidak terlihat, yaitu Pak Guru Yansen. Meskipun sebenarnya dia sudah diberitahu sejak 2 hari yang lalu. Di dunia kecilnya Yansen, Mengki yang berpikir bahwa gurunya sedang pergi keluar, dirinya pun lalu berinisiatif untuk meletakkan potongan kue ulang tahunnya kepada Pak Guru Yansen di ruangannya. Dirinya belum sadar bahwa ternyata gurunya itu sudah kembali dan sedang ada di ruangannya. Hingga saat Yansen menoleh ke arah Mengki, Mengki pun sangat terkejut karena gurunya sudah kembali. Yansen pun lalu mengambil pedangnya dan melemparkannya pada Mengki. Mengki yang sangat terkejut karena tiba-tiba gurunya melemparkan pedang padanya. Yansen pun lalu memintanya untuk mengikutinya. Singkat cerita, Yansen dan Mengki telah sampai di lapangan belakang sekolah. Namun sesampainya di sana, tiba-tiba Yansen bertanya, "Apa kau siap?" Mengki yang masih bertanya-tanya mengenai siap untuk apa. Tiba-tiba mereka berdua sudah ada di bulan. Mengki pun sangat terkejut mengetahui bahwa gurunya mengajaknya ke bulan. "Hari ini,
aku akan mengajarimu suatu jurus. Satu set jurus pedang spesial dari perguruan kultivasi dewa. Lihatlah dengan seksama, aku hanya akan mengajarimu sekali. Kultivator pedang. Di dalam dunia kami, tugas utama mereka adalah untuk membunuh. Mereka tidak perlu berlatih jurus bela diri, serta tidak membuat obat. Dan bisa dikatakan, mereka berbeda jalur dengan kultivator biasa. Bila berhasil memahami ilmu kultivasi pedang, maka kau bisa maju lebih jauh melebihi orang lain dan sanggup membunuh dengan mata tertutup. Insting kultivator umumnya bisa melihat dengan jelas langkah yang digunakan lawan, sedangkan insting kultivator pedang membuatnya sanggup memprediksi langkah apa yang akan diambil lawan. Perhatikan baik-baik. Dengan sejumlah pedang yang tiba-tiba muncul di sekitarnya, tebasan itu pun mengenai semua nyamuk yang ada di bumi. Mereka hancur berkeping-keping, sampai sel-selnya, lalu DNA-nya, dan bahkan hingga atom yang terkecil sekalipun juga hancur seluruhnya. Dan semua nyamuk di muka bumi langsung lenyap. An-An dan Ning-Ning yang mengintip hal itu dari bumi pun sangatlah terkejut dengan jurus yang sedang diajarkan Yansen. Guru Yan, hal mengerikan apa yang baru saja kau lakukan? Ketika kau sudah menyadari dan memahami ilmu dunia pedang, maka kau akan mampu membunuh satu klan manusia hanya dengan satu sayatan. Inilah yang dinamakan ilmu kultivasi pedang. Di dalam dunia kultivasi ilmu pedang, dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu energi pedang, arah pedang, niat pedang, area pedang, serta jalan pedang. Semakin banyak kau memahaminya, maka pedangmu akan semakin tajam, dan makin banyak orang yang bisa kau bunuh. Mengki yang masih terpana dengan apa yang telah dilihatnya, dan apa yang dijelaskan gurunya. Yansen lalu menambahkan bahwa sebenarnya Mengki itu sangatlah berbakat, hanya saja ia lemah dalam hal pelajaran bela diri. Jadi Yansen rasa profesi kultivator pedang adalah pilihan yang paling tepat untuk Mengki. Yansen juga akan memberikan semua buku jurus pedang dan juga pedangnya kepada Mengki. Guru Yan, tapi kan pedang ini milikmu. Mereka yang lalu telah kembali lagi ke bumi. Pakai saja, lagi pula aku tidak terlalu membutuhkannya. Baik, pulanglah. Selamat ulang tahun. Dan Mengki pun lalu terpana dengan apa yang baru saja diucapkan oleh gurunya. Keesokan harinya, di televisi sedang dihebohkan oleh berita mengenai nyamuk di seluruh dunia yang tiba-tiba lenyap tak tersisa dari muka bumi. Dan seakan-akan nyamuk di bumi benar-benar telah punah. Penyebabnya masih belum diketahui. Para pahlawan sudah mulai melakukan investigasi, hanya saja sampai saat ini masih belum juga ada petunjuk. Mengki yang sedang makan bersama dengan Zihao dan Lanbin. Zihao dan Lanbin terheran-heran dengan apa yang sedang terjadi pada ketua kelasnya. Dikarenakan saat ini Mengki masih terjebak di dalam ingatannya tentang satu ayunan pedang dari gurunya kemarin yang mampu membinasakan satu spesies dari bulan yang berjarak 30.000 km lebih dari bumi. Di tempat lain, ada kedua siluman yang sedang putus asa mencari cara agar bisa menjadi muridnya Yansen. Sedangkan di tempat lain juga ada Oliver, si vampir yang baru saja bangkit di tengah semangat-semangatnya untuk menaklukkan dunia. Di saat para vampir dengan bangganya menjelek-jelekan para pahlawan 10 besar yang menurut mereka tidaklah berguna, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suatu suara. Kau membuatku lelah mencarimu, kriminal kelas A, Tuan Oliver. Siapa itu? Tanya Oliver. Hei, apa kau tahu? Butuh keberanian besar untuk menjadi peran antagonis di dunia ini. Siapa kalian? Ini sudah zaman apa? Tidak bisakah kau memiliki misi yang lebih modern dan sesuai dengan zaman? Bodoh. Pembersihan bumi dari makhluk dunia lain. Dimulai. Di sekolah ninja, tiba-tiba pahlawan kuno 001 terkejut dari tidurnya. Dirinya merasakan aura yang tidak asing, dan firasatnya menjadi tidak enak. Di tempat lain, terlihat ada An-An dan Ning-Ning yang sedang berjalan di perkotaan sembari membicarakan jurus pedang yang digunakan Yansen kemarin. Mereka yang juga mencoba mempelajarinya, namun ternyata tidaklah bisa, dikarenakan sedikit pun saja mereka tidak dapat memahaminya. Tiba-tiba mereka baru menyadari bahwa situasi di kota kini sangatlah sepi. Hal itu sangatlah aneh.
dikarenakan hari yang masih siang seperti ini. Hingga pada akhirnya mereka dikejutkan oleh suatu kemunculan sosok di depan mereka, dan itu adalah sosok seperti robot dinosaurus berukuran kecil. "Apaan itu?" tanya kedua siluman yang tak mengenali sosok di hadapannya. "An-An dan Ning-Ning, kriminal level triple S dari dunia kultivator." Agak merepotkan. "Lah kok dia mengenal kita?" tanya Ning-Ning. "Apa maksudmu dengan kriminal?" tambah An-An. "Kalian akan ditahan." "Hei, kau paham bahasa manusia tidak? Siapa kau?" "Transformasi." Dan ternyata, robot itu adalah pahlawan tersuper zaman kuno, 003. "Gawat! Sekumpulan berandalan itu kembali lagi!" ucap 001 yang baru saja menyadarinya. Di kantor pusat organisasi pahlawan, asisten ketua mengabarkan bahwa telah muncul energi skala besar di jalan utama kota Y. Energinya sangat berbeda dengan energi yang dimiliki oleh para pahlawan yang ada di dunia ini. Hanya saja itu terlihat sangat mirip dengan yang dimiliki 001. Dan ketua organisasi pahlawan pun langsung menyadari bahwa itu pasti adalah pahlawan tersuper zaman kuno. Di dekat posisi kedua siluman berada, tiba-tiba juga muncul pahlawan kuno yang lainnya. Menyadari bahwa lawan kali ini adalah kriminal tingkat triple S, maka dirinya telah mengevakuasi semua warga sekitar. Hanya saja, ketika dirinya menawarkan bantuan pada 003, ternyata 003 menolaknya dan akan menangani kedua siluman itu seorang diri. 003 tiba-tiba mengulurkan tangannya. An-An dan Ning-Ning yang menyadari akan terjadi sesuatu yang buruk. Mereka pun lantas secepat mungkin melarikan diri. Namun yang terjadi, sebuah ledakan yang sangat kuat dan juga dengan area yang sangat luas pun terjadi. Ledakan tersebut pun lantas menggetarkan semua permukaan bumi, dan bahkan getarannya juga sampai di dunia kecilnya Yansen yang berada di langit. "Guru Yan, apa yang terjadi?" tanya Mengki. "Apa yang terjadi di luar sana tidak ada hubungannya dengan kita. Lanjutkan kegiatan bercocok tanam kalian," ucap Yansen. Ternyata ledakan tadi kini telah membuat An-An dan Ning-Ning terjebak di dunia yang di dalamnya hanyalah berwarna hitam putih, yang menurut 001 itu adalah kemampuannya si 003, yaitu mampu menciptakan ledakan dengan memanfaatkan energi nuklir padat, yang lalu mengubah sebuah 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Dengan kata lain, An-An dan juga Ning-Ning saat ini telah terjebak di dalam dunia 2 dimensi. 003 yang lalu melipat dunia 2 dimensi tersebut, seperti halnya melipat kertas. Dirinya merasa bahwa ini telah selesai dan akan segera kembali pulang. Namun ternyata mereka berdua mampu menembusnya. "Selesai kepalamu! Kau kira kau bisa menahanku hanya dengan perangkap mainan seperti itu?" Dan Ning-Ning berhasil menendang 003 dan membuatnya terpental. "Hei, kan sudah kubilang untuk berhati-hati," ucap rekannya 003. Kami tidaklah selemah itu." "Lumayan juga kalian." Di tempat lain juga ada 2 pahlawan kuno yang juga telah berhasil menangkap Oliver. Dikarenakan Oliver terlihat tidak menurut dan tidak bersedia meninggalkan dunia ini, kedua pahlawan kuno itu lalu berencana akan mengebiri Oliver yang tentu saja membuat Oliver sangat ketakutan. Pertarungan antara kedua siluman dengan pahlawan kuno 003 masih terus berlanjut, hingga saat An-An menantang 003 untuk bertarung 1 lawan 1. 003 pun menyetujuinya, yang lalu membuat 003 menggunakan jurusnya, yaitu jurus 4 dimensi. Yang pada akhirnya lagi-lagi membuat kedua siluman itu terjebak. Setelah panjang lebar, 003 berbicara membanggakan dirinya dan menganggap bahwa kedua siluman itu memanglah hebat. Tiba-tiba, kepalanya 003 ditimpuk batu oleh rekannya. "Hei, kau mau berlagak sampai kapan? Dasar bodoh! Coba kau lihat, ada orang di depanmu tidak? Seenaknya saja meluncurkan serangan tanpa melihat target ada di mana." Hingga saat 003 melihat ke arah lawannya, ternyata yang ditangkapnya hanyalah sekadar boneka. Dan 003 sangatlah kesal dikarenakan ia telah ditipu yang katanya ingin bertarung 1 lawan 1 dengannya.
di tempat An-An dan Ning-Ning yang saat ini sedang melarikan diri. Aku kira aku sudah cukup bodoh. Tidak kukira, ternyata dia lebih bodoh. An, aku tidak terima. Tenanglah, kita akan mendapatkan kembali posisi kita suatu hari nanti. Untuk sekarang, kita bukanlah tandingannya. Dan mereka pun terus bergegas melarikan diri dan bertekad akan membalasnya ketika sudah menjadi muridnya Yansen nanti. Kemunculan pahlawan kuno yang tiba-tiba itu pun lantas membuat heboh semua orang. Sedangkan 001, dirinya yang telah mengetahui mantan rekan-rekannya telah datang, lalu juga pergi untuk menemuinya. Lama tidak berjumpa, Kak, sapa 003. Aku bukanlah kakakmu, janganlah sok dekat. Lemah, benar-benar sangat lemah. Kekuatanmu yang sekarang bahkan tidak sampai 1/1000 dari kekuatanmu dulu. Aku rasa dirimu yang sekarang tak akan mampu menggunakan kekuatan magis. Kak, sepertinya sekarang aku bisa mengalahkanmu cukup dengan satu jentikan jariku. Tidak perlu basa-basi. Ada perlu apa kau mencariku? Kau sudah lama berada di bumi. Ku dengar dari Mr. Core, di bumi ada seorang kriminal yang levelnya bahkan telah melewati Triple S. Aku sangat ingin tahu, siapa dia dan di mana ia sekarang? Tanya 003. Kenapa tidak kau tanya saja pada Mr. Core? Jawab 001. Bahkan, Mr. Core yang serba tahu dan bisa meramal masa depan juga tidak paham tentang orang ini. Dia tidak memiliki informasi apapun mengenai orang itu. Hehe, ternyata Mr. Core yang serba hebat itu juga tidak bisa memecahkan misteri ini ya. Yang kalian maksud itu pasti orang dari perguruan kultivasi dewa itu ya? 003 yang cukup terkejut karena lagi-lagi lawannya adalah seorang kultivator. Sebagai mantan saudaramu dulu, aku sarankan kalian lebih baik untuk tidak cari masalah dengannya. Takutnya kalian hanya akan hancur tak bersisa. 003 yang mendengar ucapannya 001 lalu hanya menganggap bahwa 001 sekedar tidak ingin membocorkan informasi mengenai orang itu, dan lalu memutuskan untuk pergi saja. Dan sebelum mereka pergi, 003 juga menawarkan 001 agar kembali ke sisinya Mr. Core. Dengan begitu, ia akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Setelah mereka pergi, Rainbow Black yang bertanya mengenai siapa itu Mr. Core. 001 lalu menjelaskan bahwa Mr. Core adalah sebuah komputer AI yang dirancang agar bisa menghentikan waktu serta memprediksi masa depan. Dan mereka semua bergantung pada Mr. Core untuk dapat menyerap energi matahari. 001, tapi ternyata kau baik juga ya, karena telah mengingatkan saudara-saudaramu agar tidak mengganggu si psikopat dari perguruan kultivasi dewa itu. Justru sebenarnya aku sengaja bilang seperti itu, agar mereka pergi menghadapinya. Segerombolan bandit ini benar-benar akan mampus, ucap 001 dengan senangnya. Yang mana Rainbow Rangers lalu menilai bahwa 001 sungguh licik sekali. Di tempat lain, tiba-tiba Yansen menjadi bersin dan juga merasa bahwa sepertinya sedang ada orang yang membicarakannya. Di tempatnya An-An dan Ning-Ning berada, keputusasaan mereka agar bisa menjadi muridnya Yansen pada akhirnya diketahui oleh si monster-monster kecil. Sebagai monster yang telah lama bertahan di antara para manusia dan menjadi budak dari para pahlawan super. Kedua monster kecil itu yang baru mengetahui bahwa kedua atasannya itu sangatlah ingin menjadi bawahannya seorang pahlawan, lalu memberikannya saran, yaitu cukup dengan cara memberikan hadiah kepada orang-orang di sekitarnya Yansen dan lalu meminta tolong pada mereka agar merekomendasikan An-An dan Ning-Ning kepada Yansen agar diterima menjadi murid. Dan kedua siluman itu pun langsung memarahi monster-monster kecil itu karena kenapa baru sekarang memberitahukannya. Singkat cerita, di dunia kecil milik Yansen berada, di tempatnya para murid bercocok tanam. Lalu tibalah An-An dan Ning-Ning di tempat itu, para murid yang langsung bersiap melawan dengan menanyakan maksud tujuan mereka. Lalu datanglah Xiaolu yang meminta teman-temannya untuk tenang, karena ia yakin kedua siluman itu datang untuk tidak mencari gara-gara. Setelah Xiaolu menanyakan apa maksud kedatangan mereka, masing-masing dari kedua siluman itu pun lalu mengeluarkan sesuatu dari selipan kutangnya, yang ternyata itu adalah sekantong besar berisikan senjata. Beberapa saat kemudian, terlihat Leolea beserta beberapa kawannya yang sedang menguping di depan ruangannya Yansen. Hingga saat tibalah Zihao beserta yang lainnya sembari mengenakan perlengkapan yang diberikan oleh siluman. Hei, apa yang kalian lakukan? Tanya Zihao.
Hei, kalian tahu tidak? Guru Yan dan kakak Lan sudah lama berduaan di dalam kamar. Mereka bahkan belum keluar dari tadi. Hei, apa yang telah diajarkan Guru Yan kepada kalian? Tidak seharusnya kalian menguping pembicaraan para senior. Sejak kapan kejadiannya? Sudah setengah jam yang lalu. Dan pada akhirnya mereka semua pun juga turut menguping apa yang sedang terjadi di dalam. Sepertinya Guru Yan kita sudah mulai pintar. Tadi, waktu kakak Lan masuk ke dalam, dia terlihat enggan dan tersipu malu loh. Apa kalian juga melihat gimana ekspresi guru? Tidak. Hingga saat mereka mendengar suara desahan Lan Kiki yang kesakitan. Lantas mereka pun menjadi berebut posisi untuk dapat mendengar lebih jelas yang pada akhirnya membuat pintunya jebol. Dengan perasaan malu karena telah ketahuan menguping. Apa yang sedang kalian lakukan? Bukan apa-apa kok guru. Iya, kami kebetulan sedang lewat dan lalu terpeleset. Mereka pun lalu menanyakan apa yang sedang dilakukan gurunya itu. Yansen lalu menjelaskan bahwa sebelumnya Lan Kiki telah berjanji bersedia untuk mengizinkannya melakukan penelitian agar dirinya dapat memahami tentang kekuatan super di dunia ini. Sembari mengeluarkan kekuatan api dari tangannya, Yansen lalu mengatakan bahwa di dunia ini terdapat kekuatan magnetik yang sangatlah aneh, dan tubuh orang-orang di dunia ini mampu berinteraksi dengan kekuatan itu dan lalu mendapatkan kekuatan super dari interaksi tersebut. Para murid yang sangat tidak menyangka gurunya mampu menciptakan kekuatan super. Yansen lalu menunjukkan yang lainnya lagi. Dari tangan kanannya juga lalu keluar sebuah kekuatan super elemen air. Guru, itu dua kekuatan super yang bertolak belakang. Oh ya, masih ada elemen lainnya lagi, ucap Yansen sembari mengeluarkan tembakan laser dari matanya. Para murid yang takut terkena tembakan laser itu pun lalu berteriak pada gurunya untuk segera berhenti. Ah, gak seru ah, tidak sebagus dengan kekuatan energi, ucap Yansen yang ternyata dirinya menjadi salah satu pahlawan yang mampu menemukan kekuatan supernya sendiri setelah belajar. Dan itu sama seperti Zihao, hanya saja kemampuannya Yansen masih jauh lebih kuat. Yansen pun lalu menanyakan maksud tujuan kedatangan muridnya itu. Dan dengan gugup, Mengki lalu mengatakan bahwa itu adalah tentang si Ratu Siluman. Setelah beberapa saat berbicara panjang lebar. Kalian berbicara panjang lebar mengenai mereka. Apa kalian lupa bahwa mereka pernah ingin membunuh kalian? Atau jangan-jangan kalian sudah menerima hadiah dari mereka? Haha, tidak kok, kami cuma ambil sedikit, jawab Mengki yang padahal sebenarnya isi kamarnya kini telah dipenuhi senjata pemberiannya siluman. Kalau kalian saja sudah tidak mempermasalahkan masa lalu, aku juga tidak mau banyak berkomentar. Dasar tidak berpendirian. Panggil mereka ke sini. Dan pada akhirnya, mereka pun berhasil membujuk Guru Yan. Singkat cerita, An-An dan Ning-Ning kini tengah menghadap Yansen. Guru yang terhormat, mohon, terima kami sebagai murid Anda. Kalian sendiri sebenarnya sudah monster besar. Untuk apa merendahkan diri seperti itu? Akan jadi kehormatan besar bagi kami bila bisa belajar di bawah arahan Sang Kaisar Immortal. Kalian hebat juga, berani-beraninya menyogok murid-muridku. Biasanya monster penjaga gerbang di sekolahku setidaknya sudah level dasar Dewa Siluman. Karena beberapa murid kesayanganku sudah membantu kalian bicara. Aku berikan kalian pekerjaan menjaga gerbang utama. Jika kalian sudah berhasil menjadi Dewa Siluman, barulah kembali dan menjadi pengawal pribadiku. Mereka berdua pun bersedia menerima tugas tersebut, dan dengan perasaan sangat senang, mereka pun lalu pergi dari ruangannya Yansen menuju gerbang utama. Di tempat pahlawan kuno berada, terlihat mereka sedang melaporkan kegagalan mereka dalam menangkap kedua siluman kriminal level Triple S. Dan selain itu, ternyata mereka juga gagal menangkap Oliver, dikarenakan dia berhasil meloloskan diri di saat mereka sedang lengah. Hanya saja, 003 juga melaporkan bahwa ia telah menemukan sedikit informasi mengenai sosok kriminal yang levelnya telah melebihi Triple S, yaitu mengenai keberadaannya yang berada di perguruan kultivasi dewa. Mendengar hal tersebut, Mr. Core lalu meminta mereka agar tidak perlu terburu-buru, karena setiap ratusan tahun sekali akan ada hari di mana kekuatan nuklir dari matahari mencapai kekuatan maksimalnya.
Dengan begitu, tanpa bantuan dari 001 pun, mereka akan sanggup menggunakan kekuatan yang sangat kuat. Dan hari itu akan tiba dalam waktu 2 minggu lagi. Dan saat hari itu tiba, mereka baru bisa menangkap semua kriminal itu dan memulangkan mereka ke dunianya masing-masing. Dan kelima pahlawan kuno itu pun lalu bertekad akan menangkap semua kriminal yang telah merusak dan membuat keributan di planet bumi. Di tempat lain, Oliver yang telah berhasil meloloskan diri dari pahlawan kuno, kini telah berkumpul dengan rekan-rekan sesama vampirnya. Menyadari bahwa lawan yang dihadapinya kini semakin sulit, Oliver lalu berencana untuk menemukan klan vampir dari zaman kuno, yaitu keluarga Hublot. Mereka kini telah sampai di tengah-tengah padang pasir, tempat yang Oliver perkirakan sebagai tempat persembunyiannya keluarga Hublot. Hingga saat Oliver mengucapkan mantra, lalu muncullah sebuah lubang yang menghubungkan ke dunianya keluarga Hublot berada. Di dalam dunia tersebut, setelah beberapa saat mereka melalui hutan, pada akhirnya mereka sampai di suatu danau air terjun yang mana di pinggir danau tersebut terdapat beberapa orang yang sedang bermain voli. Oliver beserta yang lainnya cukup terheran-heran. Apa benar orang-orang itu adalah keluarga Hublot? Dikarenakan mereka semua terlihat sangatlah lemah. Hingga saat ada salah satu wanita sedang akan mengambil bola di tempat yang terkena sinar matahari. Secara refleks Oliver langsung melompat memperingatkan wanita itu untuk menghindari mataharinya. Namun yang terjadi, wanita itu ternyata masih baik-baik saja terkena sinar matahari. Oliver yang sangat terheran-heran, bagaimana itu bisa terjadi? Tiba-tiba wanita itu mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat dan sebuah tekanan yang sangat kuat menumbuk tubuhnya Oliver. Melihat Oliver sedang sekarat, anak buahnya lalu mencoba memberitahukan wanita itu bahwa mereka adalah sama-sama vampir. Dan setelah mengetahui bahwa mereka adalah rekan sesama vampir yang datang dari dunia luar, wanita itu pun lalu melepaskan Oliver. Singkat cerita, orang-orang dari keluarga Hublot lalu pergi bersama dengan Oliver beserta dengan yang lainnya. Di dalam perjalanan, orang keluarga Hublot lalu menjelaskan tentang dunianya, bahwa dunia itu merupakan dunia yang diciptakan oleh Hublot yang semua isinya adalah vampir, yang mana mereka semua hanya mengkonsumsi darah binatang. Karena jika mengkonsumsi darah manusia, itu hanya akan membuat kekuatan mereka menjadi melemah. Selain itu, Oliver beserta yang lainnya yang juga sangat terkejut, dikarenakan mereka semuanya sama-sama bernama Hublot. Orang-orang itu pun lalu mengatakan bahwa itu tidaklah sama, dikarenakan masing-masing orang dipanggil dengan nada yang berbeda. Oliver juga lalu menyampaikan tujuan kedatangannya. Dan setelah mereka tahu bahwa robot berwarna-warni itu yang telah menyusahkan Oliver, mereka pun menceritakan bahwa sebenarnya robot-robot itu adalah musuh bebuyutan keluarga Hublot. Sejak zaman kuno, robot-robot itu telah mencoba memusnahkan keluarga Hublot, namun dikarenakan mereka selalu gagal. Pada akhirnya kedua belah pihak pun sepakat untuk sama-sama mundur. Robot-robot itu bersembunyi ke dalam matahari, sedangkan keluarga Hublot kembali ke dunianya sendiri. Dan bersama-sama bersepakat untuk tidak mengingkari perjanjian kesepakatan tersebut. Namun, karena saat ini robot-robot itu telah melanggar kesepakatannya terlebih dahulu, jadi keluarga Hublot pun juga akan membuat perhitungan dengan mereka. Tujuan Hublot saat ini adalah untuk pergi ke tempatnya tetua ketiga. Tetua ketiga adalah seseorang yang mampu meramal masa depan. Jadi, setiap sebelum mereka menuju ke dunia luar, mereka harus meminta saran terlebih dahulu kepada tetua ketiga. Singkat cerita, sampailah mereka di kediamannya tetua ketiga. Tetua ketiga yang langsung mengetahui tujuan kedatangan mereka. Tetua ketiga pun lalu langsung mencoba meramalnya menggunakan bola kristal. Dengan bersemangat, Tetua lalu memberitahukan kabar gembira bahwa si 001, si robot terkuat, ternyata telah berpisah dengan timnya. Bahkan kekuatannya kini telah melemah. Selain itu, tetua ketiga juga mengatakan bahwa keluarga Hublot tidak perlu mengotori tangannya sendiri, dikarenakan ada orang lain yang akan membereskannya dan membuat mereka hancur tak bersisa. Akan tetapi, tiba-tiba tetua dikejutkan oleh sesuatu, dikarenakan dirinya hanya bisa meramalkan sampai situ saja. Siapa dia? Tanya tetua ketiga, yang mana saat ini dirinya tengah melihat sosoknya Jansen. Dan beberapa saat kemudian, tetua ketiga pun tewas. Kematian tiba-tiba tetua ketiga lantas membuat semua anggota keluarga Hublot menangis.
mereka menangisi tetua ketiga karena bisa mati secepat itu. Dan bukankah dia itu adalah vampir? Lalu bagaimana mungkin ia bisa mati semudah itu? Tetua pertama, kedua, dan keempat yang baru saja datang lalu menanyakan apa yang telah terjadi. Hablot lalu menceritakan bahwa di saat tetua meramal masa depan, di saat mereka akan pergi ke dunia luar. Namun tiba-tiba tetua ketiga bertanya siapa dia, dan lalu tetua ketiga mati begitu saja. Di saat waktu pemakamannya, pada akhirnya Hablot yang menciptakan dunia itu muncul. Dirinya yang langsung menanyakan apa yang telah terjadi. Hablot pun lalu menceritakan apa yang terjadi. Dan setelah memeriksanya sendiri, tetua Hablot pun lalu menyimpulkan bahwa tetua ketiga mati dikarenakan terkejut. Sebelum kematiannya, Hablot wanita lalu memberitahukan bahwa tetua ketiga sempat menuliskan 4 kata, yaitu sekolah perguruan kultivasi dewa. Para Hablot yang tidak mengerti akan arti tulisan itu, Oliver lalu memberitahukan bahwa itu adalah salah satu nama sekolah pahlawan yang ada di dunianya. Dan setelah mengetahui itu, para Hablot pun merasa yakin bahwa itu pasti ada hubungannya dengan perguruan kultivasi dewa, dan mereka semua bertekad akan balas dendam pada mereka. Di waktu yang sama, Jansen yang sedang menikmati teh di rumah masih belum mengetahui bahwa ada masalah yang akan datang padanya. Hablot, apa yang terjadi? Tidak mungkin kau tidak tahu siapa pelakunya. Ada seorang dewa yang hidup di dunia itu. Apa? Dewa? Ucap tetua pertama yang sangatlah terkejut. Saat ini, dikarenakan kemunculan vampir dan pahlawan super zaman kuno, perlahan-lahan dunia mulai berantakan. Jansen yang tadinya sekedar terjebak di antara keduanya dan hanya ingin hidup tenang damai. Siapa yang menyangka di saat enak-enaknya minum teh, bisa-bisanya ada orang yang ingin balas dendam padanya.